mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Kudus. Saat ini saya sedang menjalankan program wajib dari kampus, yaitu kuliah kerja nyata. KKN tahun ini mengangkat tema pencegahan serta penanggulangan dampak COVID-19 dan ketahanan pangan. Dan dalam KKN ini terdapat 6 bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, psikologi, hukum, teknologi, dan pertanian. Dan saya memilih 5 bidang dari 6 bidang tersebut, yaitu pendidikan, ekonomi, teknologi, pertanian, dan psikologi. Lokasi KKN saya berada di desa sendiri, yaitu di Desa Papingan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Program unggulan saya adalah di bidang pertanian, yaitu bercocok tanam. Mengapa saya memilih bercocok tanam? Karena di situasi pandemi saat ini banyak masyarakat merasakan stres atau gelisah. Nah, salah satu manfaat dari bercocok tanam adalah dapat merawat kesehatan mental. Dengan bercocok tanam, tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran menjadi lebih tenang sehingga terhindar dari stres. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Langkah pertama, kita siapkan wadah untuk menanam benih, yaitu di dalam nampan yang sudah dilubangi. Lalu kita masukkan tanah yang sudah dicampur dengan sekam. Mengapa kita menggunakan sekam? Karena terdapat banyak manfaat dari sekam untuk tanah, yaitu yang pertama, mengikat unsur hara dalam tanah. Sekam bahkan mempunyai banyak pori-pori yang bentuknya besar namun tetap ringan. Penggunaan pori-pori tersebut sangat baik guna mengikat serta menyerap unsur hara. Ketika unsur hara mampu diserap dengan baik, maka ketika disiram tidak larut. Manfaat yang kedua, memperbaiki tingkat keasaman tanah. Sekam bahkan memiliki nilai pH yang cukup tinggi, sekitar 8,5 hingga 9. Faktor ini yang berguna bagi tanah yang bersifat asam untuk meningkatkan pH tanah. Selain itu, kandungan silika yang terdapat pada sekam bakar akan memperkuat daun, sehingga daun-daun menjadi lebih tegak dan memperkuat tanaman, dan menyerap racun. Sekam bakar berguna sebagai absorban dalam menekan beberapa mikroba patogen, sehingga ia juga mampu mengisolasi penyakit dan menyerap racun pada tanaman. Kandungan silikanya juga dapat memperkuat daun. Dalam uji coba, tanaman yang diberi sekam bakar lebih tegak daunnya. Yang keempat, dapat mengatasi tanah yang rusak. Dan yang kelima, menjaga struktur tanah agar tetap gembur. Selain memperbaiki struktur tanah yang rusak, sekam bakar juga mampu menggemburkan tanah. Hal ini tentu sangat bermanfaat sekali agar media tanam mampu menyerap nutrisi dengan baik, menjaga kelembapan di sekitar akar tanaman, serta menyediakan cukup udara dan unsur hara. Langkah selanjutnya setelah memasukkan tanah, lalu kita masukkan benih-benih sayuran ke dalam wadah tempat menanam tadi. Lalu nanti kita tutup lagi dengan tanah. Setelah itu kita siram. Penyiraman dilakukan selama 2 kali, yaitu pagi hari dan sore hari. Setelah kurang lebih 14 hari, bibit sudah dapat dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Dan sekarang saya sedang memotong botol-botol bekas untuk dijadikan wadah bibit. Jangan lupa setelah dipotong, kita lubangi botol-botol tersebut agar ketika ditanam di dalam botol dan kita sirami, airnya mengalir dan tidak terjebak di dalam botol. Karena ketika air terjebak di dalam botol dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk. Ini adalah penampakan bibit yang telah saya tanam selama kurang lebih 14 hari, yaitu ada bayam, kangkung, cabai rawit, tomat, dan terong ungu. Bibit-bibit ini akan dipindahkan ke dalam wadah botol tadi untuk dibagikan kepada warga sekitar. Proses pemindahan tanaman harus dilakukan pada sore hari atau ketika terik sinar matahari sudah mulai berkurang. Jangan melakukan pemindahan tanaman pada pagi hari karena bibit akan beresiko terpapar sinar matahari yang sangat terik di siang hari. Hal ini akan menyebabkan bibit mengalami shock karena ketidakmampuannya dalam beradaptasi pada lingkungan yang sangat ekstrim. Bibit perlu waktu untuk beradaptasi dan harus didukung pula dengan kondisi lingkungan yang relatif sejuk atau stabil untuk dapat tumbuh secara maksimal.
Nah, hal yang perlu diperhatikan juga setelah kita melakukan pemindahan tanaman, yang pertama adalah melakukan penyiraman sesegera mungkin setelah melakukan pemindahan tanaman. Dan secara rutin bibit harus disiram hingga waktu 7-14 hari, karena sistem perakaran secara normal sedang terjadi. Yang kedua, lakukan pengecekan secara berkala pada bibit yang baru ditransplantasi untuk mengetahui proses perkembangan tanaman. Yang ketiga, apabila ditemukan bibit yang layu atau tidak berkembang secara baik, segera cabut dan ganti dengan bibit cadangan lainnya. Ini adalah bibit yang siap dibagikan kepada warga setempat. Setelah kita bepergian keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dengan baik dan benar, yaitu basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat, pakai sejumlah sabun, gosok telapak tangan bersamaan, jauhkan dari air, gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela, bersihkan telapak tangan dengan kuku, gosok bagian belakang setiap tangan dan cuci dengan air bersih mengalir. Baik, itu tadi video kegiatan saya selama KKN di Desa Papringan, Kecamatan Kalimantan.